Di akhir season 1 kemarin, kita melihat Jinwo mendapatkan kekuatan baru, yaitu Raja Bayangan. Ia bisa membangkitkan para arwah yang sudah mati menjadi tentara bayangannya. Ia yang mendapatkan kekuatan yang sangat hebat itu, kemudian menjadikan semua pasukan baju zirah beserta penyihir yang ia lawan sebelumnya menjadi bawahannya. Dan di saat ia juga ingin menjadikan Igris sebagai bawahannya, ia mendapatkan kegagalan 2 kali. Karena Igris ini memang begitu sangat kuat. Namun di kesempatan terakhirnya, Jinwo berhasil meyakinkan Igris jika dirinya pantas menjadi tuannya. Dan akhirnya Igris pun mau mengabdikan dirinya kepada Jinwo. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, Jinwo yang tengah tertidur pulas tiba-tiba ditelepon oleh adiknya dan menyuruh Jinwo untuk datang ke sekolahnya. Jinwo yang mempunyai sebuah janji menemui guru adiknya, kemudian berniat membeli pakaian yang lebih bagus. Lalu di saat Jinwo sudah berada di sekolah adiknya, terlihat semua para murid dan guru yang langsung terpukau dengan ketampanan seorang Jinwo. Adiknya yang melihat semua orang terpukau oleh ketampanan kakaknya, langsung meledeknya mengatakan, apakah dirinya harus memperkenalkan Jinwo dengan beberapa cabe-cabean di sekolahnya. Namun karena pemeran utama kita belum tertarik mencari seorang kekasih, jadi dirinya langsung menolak sambil menjewer adiknya. Lalu setelah sampai di ruangan guru adiknya, Jinwo langsung disambut dengan hangat. Dan tujuan guru itu memanggil Jinwo adalah untuk meminta bantuannya. Lalu guru itu pun menceritakan masalahnya. Jika ada seorang siswa yang berniat keluar dari sekolah demi menjadi seorang hunter. Jinwo yang mendengar rank siswa itu adalah rank E langsung mengatakan di dalam hatinya, jika siswa itu pasti akan mati cepat atau lambat. Lalu sang guru yang tidak ingin muridnya putus sekolah karena ingin menjadi seorang hunter kemudian meminta bantuan Jinwo. Bisakah Jinwo berbicara kepada siswa itu? Setidaknya agar siswa itu menghentikan niatnya sampai ia lulus sekolah. Dan siswa itu tidak lain adalah teman adik Jinwo, siswa perempuan bernama Han Song Yi. Jinwo yang mengenal siswa itu seketika langsung terkejut dan mau berbicara dengan siswa itu. Lalu singkat cerita, Jinwo langsung menemui wanita itu. Hansong yang melihat hunter yang dikirim gurunya adalah Jinwo juga terlihat cukup terkejut. Namun karena dirinya sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang hunter, dirinya tetap menolak untuk kembali ke sekolah. Jinwo yang melihat Hansong keras kepala kemudian menasehatinya, jika Hansong hanyalah seorang rank E. Serangan biasa tidak berguna kepada para monster. Dia memerlukan senjata yang mengandung sihir. Dan apabila dia membeli senjata itu hanya akan rusak dengan cepat. Dan dirinya harus terpaksa membeli lagi. Jadi memburu para monster bukanlah sebuah bisnis yang menyenangkan. Hansong yang mendengar ceramah dari Jinwo dengan tegas mengatakan, cukup dengan ocehanmu. Anda juga seorang rank E. Jinwo yang mendengar Hansong masih keras kepala, kemudian tersenyum mengatakan, jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti. Hansong yang mendengar itu tentu membuatnya kebingungan menanyakan, lalu untuk apa Jinwo menemuinya? Jinwo yang mempunyai rencana lain kemudian mengatakan di dalam hatinya, akan kubuat dia menerima kenyataan dengan mata kepalanya sendiri jika dunia ini sangat kejam. Lalu sambil menatap cabe-cabean bocil itu dengan tajam, Jinwo mengatakan, aku akan membuatmu menjadi pemburu yang hebat. Sementara di tempat lain di bandara, terlihat Dongso sudah sampai di Korea. Ia yang datang seorang diri, kemudian dijemput oleh serikat hunter Korea, yaitu Wo Jinchul. Dongso yang melihat dirinya sudah ditunggu di bandara, kemudian tersenyum mengatakan, lama tidak berjumpa. Bisnis apa yang membuat serikat hunter Korea datang kemari?
Wo Jinchul yang mendengar itu langsung memberi hormat mengatakan jika sudah sewajarnya hunter dari divisi pengawas untuk menyambut dan menguasai hunter rank S yang tiba di Korea. Namun Wo Jinchul yang tidak ingin terpancing provokasi dari Dongsu terlihat dengan tenang sambil mengalihkan pembicaraan menanyakan berapa lama Dongsu berencana menetap di Korea. Dongsu yang ditanyai itu kemudian menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak berencana menetap begitu lama. Aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa masalah." Wo Jinchul yang sudah tahu tujuan Dongsu datang ke Korea langsung menyindirnya mengatakan bisnismen yang telah meninggalkan rumahnya dan memilih pindah ke Amerika. Apakah tujuanmu kembali karena menyangkut soal hunter bernama Jinwo dan Yo Jinwoo? Dongsu yang mendengar itu seketika mengeluarkan aura mengintimidasi mengatakan, Apa kau akan berusaha menghentikanku, ha? Wo Jinchul yang diintimidasi oleh Dongsu juga langsung menatapnya dengan tajam mengatakan, "Aku hanya menjalankan perintahku." Orang-orang yang berada di bandara seketika langsung merinding merasakan aura dari Dongsu dan Wo Jinchul. Sedangkan Dongsu yang melihat Wo Jinchul tidak takut dengannya sama sekali langsung menepuk pundaknya mengatakan, "Aku menyukai orang sepertimu. Bagaimana jika kau bergabung ke dalam serikatku? Kita bisa memperlakukanmu lebih baik dibandingkan si tua itu." Wo Jinchul yang ditawari untuk bergabung langsung mengatakan di dalam hatinya, dia adalah rank S Wang Dongsu. Dia adalah adik Wang Dongsu, orang yang dicurigai sudah membunuh banyak hunter seperti memotong seekor kadal. Alasan kita tidak bisa menyelidikinya dengan benar itu tidak lain karena adiknya ini. Mereka benar-benar kakak adik yang sangat mirip. Bahkan mereka sama sekali tidak memiliki perasaan untuk membunuh dengan sadis. Mereka benar-benar sampah menyebalkan. Lalu sementara di tempat Jinwoo terlihat dirinya mengajak Hang Song menemui Pak Sangmin. Jika kalian tidak mengingat Pak Sangmin, dia itu manajer divisi kedua dari Harimau Putih, orang yang sangat tertarik dengan Jinwoo untuk masuk ke dalam guilnya. Dan tujuan Jinwoo menemui Pak Sangmin untuk meminta bantuannya agar dirinya bisa memasuki gerbang rank C dengan alasan melatih Hang Song. Pak Sangmin yang ingin mempunyai hubungan baik dengan Jinwoo langsung menurutinya. Bahkan ia sudah menyiapkan beberapa hunter membantu Jinwoo menyelesaikan gerbang rank C. Dan di antara hunter-hunter itu adalah 1 hunter rank A, 7 hunter rank B, dan 4 hunter rank C. Lalu hunter rank A yang merasa dirinya paling kuat terlihat dengan sombongnya ingin segera memasuki gerbang itu. Sedangkan Jinwoo yang melihat beberapa orang dengan rank tinggi kemudian mengatakan di dalam hatinya, kenapa Pak Sangmin menyiapkan terlalu banyak orang? Karena jika penyerangan ini terlalu mudah, maka Hang Song tidak akan menyadari betapa tidak bergunanya rank E. Lalu sebelum mereka memasuki gerbang itu, bawahan Pak Sangmin berbisik kepada Jinwoo, karena penyerangan ini akan terlalu mudah jika Jinwoo turun tangan, maka sebaiknya Jinwoo menonton mereka dari pinggir. Namun di saat mereka akan memasuki gerbang itu, tiba-tiba gerbang itu berubah menjadi merah dengan keluarnya kilatan petir. Pak Sangmin berserta bawahannya yang melihat perubahan gerbang itu seketika langsung panik tanpa tahu apa yang terjadi. Sedangkan Jinwoo yang menyadari gerbang yang mereka masuki bukan gerbang sembarangan, kemudian menyuruh Pak Sangmin untuk segera memanggil tim penyerang utama. Pak Sangmin yang mendengar itu langsung terlihat panik sambil mengambil handphonenya mengatakan, "Ini bukan masalah yang bisa diatasi oleh tim penyerang utama. Aku harus segera memanggil ketua." Yang ternyata Pak Sangmin menelpon ketua Serikat Harimau Putih rank S yang bernama Baek Yun-ho. Ketua Serikat Harimau Putih yang mendengar para hunter memasuki gerbang berwarna merah juga terlihat sangat terkejut mengatakan, "Apa? Bagaimana mungkin gerbang merah muncul dari gerbang rank C? Kalau itu memang benar, maka dirinya lah yang harus memeriksanya sendiri." Sementara di tempat lain, Dongsu yang diantar oleh Wo Jinchul kemudian menanyakan bagaimana dengan pemakaman kakaknya. Wo Jinchul pun menceritakan jika mereka tidak bisa membawa jenazah kakaknya, tapi mereka tetap melakukan acara pemakaman. Dan jika Dongsu ingin melihat tempat kakaknya mati,
mati, ia siap mengantarnya. Namun Dongso yang mendengar itu langsung menegaskan jika dirinya tidak tertarik kepada orang yang sudah mati. Dirinya hanya tertarik dengan orang yang sudah membunuh kakaknya, dan dirinya akan menemukan pembunuh kakaknya di dalam dungeon. Wo Jinchul yang melihat Dongso serius ingin membunuh Jinwo dan Yojin kemudian menanyakan bagaimana caranya Dongso menemukan mereka di dalam dungeon, sedangkan ada begitu banyak dungeon di Korea ini. Dongso yang ditanyai hal itu kemudian mengeluarkan HP-nya mengatakan jika itu bukanlah hal yang sulit karena dirinya sudah menemukan informasi di mana Jinwo berada saat ini. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Dongso mengatakan, "Kau pasti sudah tahu kan, peraturan di dalam dan di luar dungeon sangatlah berbeda. Bukankah aku mengubur mereka atau tidak? Itu bukanlah urusanmu, Wo Jinchul." Sementara di dalam dungeon tempat Jinwo berada, terlihat para hunter yang bersamanya mulai panik kebingungan di mana sebenarnya mereka saat ini. Jinwo yang masih nampak tenang sambil melihat situasi kemudian dihampiri oleh Hansong menanyakan apakah mereka saat ini baik-baik saja. Namun tepat setelah dirinya menanyakan hal itu, tiba-tiba terlihat sebuah serangan panah es mengarah ke wajahnya. Tapi Jinwo yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menangkap serangan itu dengan tangannya. Sedangkan hunter lain yang tidak bisa menghindari serangan itu terlihat langsung tewas dengan panah yang menembus kepalanya. Hansong yang awalnya sok keras ingin menjadi seorang hunter seketika kena mental menyadari dirinya bisa saja mati dengan mudah jika Jinwo tidak membantunya. Awalnya sombong sekali. Kukira kau itu keras, ternyata hanya beban. Dan ternyata yang menyerang mereka saat ini adalah sekumpulan para elf jahat yang sangat suka memburu para hunter. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 1 kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.